Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita dalam bab relasi sosial di dalam Islam menurut pandangan para cendekiawan. Seorang bernama Gottlieb Wilhelm Leitner, meski bukan seorang muslim, Dr. G.W. Leitner ini wafat tahun 1899, adalah akademisi, ahli bahasa, dan sarjana dalam bahasa Arab dan Islam. Dikenal sebagai orang yang membangun masjid di Woking, Surrey, Inggris pada tahun 1889. Dalam sebuah makalah tentang jihad yang diterbitkan di dalam majalah Asiatic Quarterly Review edisi Oktober 1886, beliau mengungkapkan pandangan yang serupa dengan pandangan tokoh-tokoh sebelumnya. Supaya tidak terkesan mengulang-ulang topik yang sama, kami tampilkan beberapa pandangan beliau lainnya yang menarik. Ketika orang-orang berkata bahwa jihad adalah kewajiban kaum muslimin untuk berperang melawan pemerintah atau negara non-muslim dan menyebutnya sebagai jihad, meskipun mungkin dalam keadaan tertentu istilah ini bisa saja digunakan. Sungguh mereka berkata dusta dan melemparkan fitnah yang tidak layak pada agama yang mereka kenal. Suatu ketika, beberapa orang mohon izin kepada Muhammad untuk bergabung dalam perang suci melawan orang-orang yang menindas mereka. Nabi berkata, jihad sejatimu adalah berjuang keras melayani orang tuamu. Kata jihad ditempatkan lebih sering digunakan oleh Quran dalam konteks perang terhadap dosa. Barang siapa melancarkan jihad dalam moralitas, kami akan menunjukkan kepadanya jalan yang benar. Di ayat lain surat nomor 25 ayatnya 52, surat Al-Furqan. Surat nomor 25 ayatnya 52, Quran mendesak kita memerangi kekafiran dengan jihad akbar, dengan pedang semangat dan dalil kitab suci. Dalam sebuah riwayat hadis, sekelompok pasukan kembali dengan gembira karena menang dalam perang melawan kaum kafir demi kedamaian hidup dan ketenangan iman. Saat melintasi Nabi, mereka berseru, kami kembali dari jihad kecil melawan para penyerang Islam menuju jihad besar, perang terhadap dosa. Tidak ada keterangan dalam perkara agama, meski kesan ini populer dianggap sebagai esensi Islam. Di dalam surat kedua
Quran dengan jelas dinyatakan tidak ada kekerasan di dalam agama. Surat Al-Baqarah ayat 256. Ayat ini terutama ditujukan kepada kaum muslimin permulaan yang memiliki anak laki-laki yang telah dibesarkan di dalam kemusyrikan atau agama Yahudi, yang berusaha memaksa mereka untuk memeluk Islam. Nyatanya, ketika para ibu dari anak-anak non-muslim ini ingin menarik mereka dari kerabat mereka yang beriman, Muhammad melarang pengikutnya mempertahankan mereka. Dinyatakan dengan jelas dalam surat bertajuk Al-Hajj bahwa tujuan jihad adalah untuk melindungi masjid, gereja, sinagog, dan biara dari kehancuran. Surat 22 surat Al-Hajj ayatnya 40. Sebaliknya, kami belum pernah mendengar bahwa tentara salib Kristen bertujuan melindungi masjid atau sinagog. Akan tetapi, ketika orang-orang Arab yang telah membawa teknologi dan pengetahuan bagi Spanyol diusir oleh Ferdinand dan Isabella dan digiring menjadi oposisi kaum Kristen, makna baru tentang jihad sebagai permusuhan terhadap kaum Kristen secara alamiah semakin menjadi. Sungguh, jihad pada hakikatnya adalah usaha kaum muslimin mempertahankan diri dari serangan musuh. Para jenderal muslim jelas diperintahkan untuk tidak menyerang tempat di mana adzan boleh dikumandangkan atau tempat di mana kaum muslimin dapat hidup sebagai orang beriman tanpa gangguan. Demikian kajian dari Dr. Yahid Aziz. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.